Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Fadli Sukovirianto di mata kuliah Isu Kontemporer Ekonomi Syariah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku sekalian, bertemu lagi bersama saya Fadli Sukovirianto di pertemuan ke-13 Isu Kontemporer Ekonomi Syariah. Saya dosen program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Hari ini kita akan belajar, kita akan bertemu ya di pertemuan ke-13 mata kuliah Isu Kontemporer Ekonomi Syariah. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan ekonomi syariah. Bagaimana pengembangannya? Tapi sebelum kita tahu isu terkait pengembangannya, kita harus tahu dulu bagaimana perkembangan dari ekonomi syariah saat ini. Baik, para mahasiswa sekalian, ini profil saya seperti biasa. Kemudian ini referensi yang saya ambil. Selain ini juga ada terkait indeks di 2022 yang sudah di-launching ya, beberapa waktu yang lalu. Kita akan membahas Indonesia ada di posisi keberapa sih sebenarnya Indonesia, dampaknya apa gitu ya. Terus target kita kalau sudah ada di posisi tersebut itu apa? Harusnya kita menjadi apa? Ya, ini bisa referensi yang kita baca di pertemuan ke-13 ini juga referensi tambahan. Nah, baik para mahasiswaku sekalian, di mata kuliah Isu Kontemporer Ekonomi Syariah di pertemuan ke-13 ini, tujuan mata kuliah kita, tujuan kita belajar pertemuan ini agar kalian nanti mampu, kalian diharapkan mampu menganalisa ya, mampu mempunyai analisa yang mendalam terkait isu-isu terkini, current isu terkait pengembangan ekonomi syariah di masa mendatang. Jadi ada isu-isu apa ya yang bisa dikembangkan untuk ekonomi syariah gitu ya. Jadi isu tadi jangan sampai menjadi masalah gitu ya. Isu itu bisa menjadi masalah, bisa terselesaikan. Makanya orang-orang sekarang ini lebih ke isu solving daripada problem solving gitu ya. Jadi kita tahu dulu akar penyebab dari masalah tadi ya sebelum menjadi masalah. Nah, nanti kita kembangkan ekonomi syariahnya. Baik, ini outline kita, strategi utama pengembangan ekonomi syariah. Nanti juga saya beberkan ya beberapa data-data terkait ekonomi syariah sekarang ya. Baik, para mahasiswaku sekalian, kita bisa lihat di layar ini. Jadi kalau kita berbicara terkait ekonomi syariah, jadi apapun aktivitas ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, ya, ada based on Al-Quran dan Sunnahnya, gitu ya. Ini namanya ekonomi syariah. Serta yang dilakukan oleh umat Islam secara benar. Ya. Jadi bukan hanya berlandaskan Quran dan Sunnah saja, ya, tapi harus sesuai dengan ketentuan. Tadi ya ketentuan tadi ada Al-Quran dan Sunnah ya. Tapi secara benar dilakukan, kemudian komprehensif, itu merupakan sebuah aktivitas ekonomi syariah. Itu ya. Jadi banyak sebenarnya aktivitas-aktivitas yang tidak perlu mendeklarkan, oh ya ini saya sudah syariah nih, tetapi kalau dia sudah menjalankannya, ya itu bisa dianggap sebagai eh, sesuatu yang syariah. Walaupun ya terkait makanan kita tahu misalnya ayam nih, ayam ini kalau ayam disembelihnya menggunakan Bismillah, nama Allah, kemudian penyimpanan, produksi dan sebagainya sudah sesuai syariah. Tapi kalau dia belum ada sertifikat halal, ini bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi kepercayaan konsumen itu nantinya. Nanti di isu ekonomi syariah ini sebenarnya apa saja sih yang dibahas gitu ya. Terkait perkembangan nanti kita akan bahas. Aspeknya bisa dikembangkan meliputi keuangan yang tadi saya bilang. Keuangan bisa perbankan, ya, filantropi, gitu, zakat, wakaf dan sebagainya gitu ya. Dan sektorial secara luas. Karakteristik utamanya adalah bebas dari elemen riba. Yang pasti dalam ekonomi syariah ini harus bebas ya. Pak, di beberapa tempat ada yang sedikit-sedikit riba nih.
ada yang sedikit-dikit goror nih misalnya, kita harus tinggalkan gitu ya. Usaha kita gitu ya. Tapi kalau mau dikatakan syariah, dia harus bebas dari riba, goror, ya maghrib lah kita. Maisir, goror, dan riba ini ketidakpastian atau goror gitu ya. Kemudian dari judi gitu ya, gambling gitu ya, maisir ini harus dihindari, harus terbebas dari tiga elemen utama ini. Dengan kata lain, ini adalah ekonomi yang halal, gitu. Ekonomi yang halal, ekonomi yang terlepas dari maghrib tadi. Dengan definisi yang komprehensif ini, cakupan pembahasan rencana induk atau peta jalan pengembangan ekonomi syariah, ya, meliputi seluruh sektor perekonomian dikategorikan halal, ya, sesuai dengan maqasid syariah. Jadi tujuan pengembangannya nantinya, gitu ya, ya pasti harus terbebas dari maghrib, gitu ya, kemudian ya halal lah. Harus terlibat dari maisir goror dan riba tadi, dan juga harus ada tujuan utamanya, itu maqasid syariahnya itu harus ada ya. Fokus utama implementasi pengembangan ekonomi syariah adalah sektor real gitu ya. Jadi pengembangan ekonomi syariah bukan hanya di angan-angan, di teori saja tidak, tapi harus ada sektor real gitu ya, sektor benar-benar gitulah ya, terutama yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional ya. Kita lihat apalagi setelah pandemi ini ya, ya, ekonomi syariah ini diharapkan dapat membantu apa? Membantu perekonomian umat itu. Perekonomian Indonesia ini harus bisa dibantu dengan menggunakan ekonomi syariah. Tuh. Kemudian secara lebih spesifik yang dipilih adalah sektor produksi dan juga jasa, terutama yang sudah menerapkan label halal sebagai diferensiasi dari produk lain. Ya tadi, sertifikat itu penting ya, karena itu menjadi pembeda, diferensiasi gitu ya, menjadi pembeda antara kategori yang halal dan haram. Label halal ini juga mempengaruhi banyak penelitian-penelitiannya. Bagaimana dia sertifikasi halal, kemudian label halal itu berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen, terhadap pembelian konsumen. Ini banyak penelitiannya. Karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya. Jadi yang tadi, barang bisa disebut halal jika sudah dinyatakan sesuai syariat Islam. Ya, sekarang ya tetap sidang fatwa di MUI ya. Kita sudah pernah belajar di minggu-minggu sebelumnya ya. Sidang tetap di MUI gitu ya. Tapi prosesnya sekarang dikawal oleh BPJPH tadi. Gitu. Kalau sudah yang mengajukan, kalau sekarang ini mungkin masih bisa ya, ada namanya self declare ya, mendeklarasikan dirinya sendiri ini halal itu tanpa sertifikasi reguler. Kalau reguler tadi ya berbayar segala macam lah gitu ya, walaupun self declare saat ini masih gratis gitu ya. Karena tadi tujuan pemerintah saat ini ya membuat diferensiasi, membuat perbedaan antara produk yang halal dan juga produk yang haram gitu. Jadi ya tadi nggak serta merta semua ayam itu halal, ya emang ayam halal. Tapi kalau ayamnya tidak disembelih dengan asma Allah, tidak disembelih dengan benar, kemudian penyimpanannya bercampur dengan barang-barang yang non halal gitu, ini tidak bisa dikatakan halal gitu. Jadi halal ini bukan karena zatnya saja, tapi dari mulai produksi gitu ya, dari mulai penyimpanan, produksi gitu ya, kemudian distribusinya juga harus halal itu. Selanjutnya ini juga terkait dengan perkembangan ekonomi syariah ya, produk halal gitu ya. Kalau kita ngomongin ekonomi syariah, berarti ekonomi halal gitu ya. Jadi produk halal gitu ya, itu adalah barang atau jasa ya, bisa barang, bisa jasa. Kalau jasa nanti terkait misalnya kalau kita ngomongin masalah keuangan perbankan gitu ya, fintech gitu misalnya, P2PL, peer-to-peer lending gitu ya, kayak Alami dan sebagainya sekarang lagi lumayan baik gitulah ya. Kita juga peringkatnya fintech tadi juga salah satu 5 besar lah ya perkembangannya fintech syariah ya. Jadi produk halal adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanannya. Kita selama ini hanya misalnya kita ngomong hanya makanan atau minuman saja, tidak. Obat juga ada sertifikasi halal gitu ya. Dan kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik gitu ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang JPH ya, Jaminan Produk Halal di nomor 33 2014. Ya tadi misalnya plastik gitu ya, plastik itu juga plastik. Dan kita misalnya jualan ayam, kita jual ayam lah ya.
bisa disertifikasi halal kalau plastik untuk menjualnya juga harus halal gitu ya. Jangan plastiknya ini belum ada sertifikat halal gitu ya. Kalau belum ada sertifikat halal ya berarti produk kimia tadi ini tidak termasuk ke halal. Tuh. Kita barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan lanjutan hal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produknya tadi. Proses produk halal PPH ini nanti kita mungkin teman-teman di sini ada yang pendamping halal ya. Semoga nanti pusat studi di UPN Veteran Jakarta ini bisa membantu teman-teman para mahasiswa untuk menjadi pendamping halal ya. Dan sudah banyak dibekali tentang apa itu halal, apa itu haram gitu ya. Kalian punya ilmunya gitu ya. Nanti bagaimana mendampingi UMK ini untuk menjadi pendamping halal. Menjaga penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian produk ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang sudah kita bahas tadi. Saya coba sedikit sharing ini data dari BPS ya. Data di BPS ya kalian bisa lihat ya bagaimana kita melihat ekonomi secara global dulu ya. Ya, tadi kan kita sudah membahas bagaimana ekonomi syariah ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, kita coba melihat bagaimana profil kemiskinan Indonesia di September 2021 itu ya. Kemudian kita bisa mencoba melihat terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2022 nih ya. Agustus nih di share-nya ya. Ada masih PDB YoY year on year-nya ini di 5,44. Kemudian tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, nah kita lihat nih, Gini ya, Gini ratio di Maret 2022 nih mungkin teman-teman dari finance ya bisa membaca ya terkait dengan Gini, kemudian dengan PDB year on year dan sebagainya. Saya coba mau menunjukkan di sini bagaimana kemiskinan di Indonesia ini ternyata ya masih ya walaupun cenderung turun ya dari bulan Maret 2021 ya ke September ini ya, tapi ya masih jauh di atas garis apa namanya presentasi penduduk miskin ini masih di ya setengah lebih lah itu ya jumlah penduduk miskin ini ya. Jadi ya kita masih banyak lah PR kita ini di dunia perekonomian ya. Nanti bagaimana ekonomi syariah masuk nanti akan kita bahas gitu ya. Kemudian bagaimana jumlah orang, persentase ya perkembangan Gini ratio sampai dari Maret 2019 sampai Maret 2022 nih teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian kita coba melihat terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen ya. IHK Agustus 2022 ini inflasi ya mulai naik lah. Kita sudah tahu inflasi ini terus-menerus naik, kemudian eh, perkembangan indeksnya ya turun gitu ya. Nah, ini ada beberapa andil inflasi ya. Menurut kelompok pengeluaran, kita bisa melihat biasanya terkait makanan minuman, kemudian terkait pakaian, alat kaki dan sebagainya, kalian bisa melihat lah bagaimana perkembangan indeks harga konsumennya. Dan juga bagaimana ekspor impor ya. Ekspor impor ini dibanding Agustus naik 30% gitu ya. Kemudian impornya juga naik 32 gitu ya. Ini terkait dengan perkembangan ekspor impor. Nah, setelah kita melihat data-data tadi, gitu ya, ini ada beberapa statement dari Pak Presiden kita, Pak Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Profesor Dr. Honoris Causa Maruf Amin sebagai Wapres ya, yang juga sangat mendukung terkait ekonomi syariah. Kita lihat dulu statement dari Pak Joko Widodo dulu ya, sebagai Presiden statement pasar produk halal dunia terbilang besar dan Indonesia sangat berpotensi sebagai pusat industri halal dunia. Ya, kita lihat presiden ini bisa berbicara bagaimana Indonesia ini bisa mempunyai potensi yang sangat besar untuk apa? Pusat industri halal dunia. Jadi kita tuh mainnya industri halal ini bukan pemain regional gitu ya, bukan hanya Asia, ASEAN gitu ya, tidak. Dunia, kita bisa menjadi kiblat dunia gitu ya. Apalagi terkait fashion ya, fashion muslim dunia di sini teman-teman gitu ya, kita coba teman-teman jalan-jalan ke Tanah Abang gitu ya, dan itu jalan-jalan ke Sarinah lah, itu
banyak sekali orang-orang jualan fashion muslim dari mau yang kayak gimana gitu ya. Ini ada ya targetnya menurut Pak Presiden ini tahun 2024 Indonesia menjadi pusat halal dunia. Ya, semoga dengan banyak ya fashion, obat-obatan dan sebagainya ini bisa menjadi pusat halal dunia gitu ya. Ya kita nih punya potensi 83, 84, 82 lah umat muslim gitu apa namanya penduduk kita ini orang Islam gitu ya. Untuk fashion ya pasti kalau mereka tahu gitu lah ya. Ya minimal lah, minimal kalau untuk sholatnya saja ya sarung gitu ya ataupun kerudung ataupun mukena gitu ya minimal aja itulah kalau teman-teman muslimah muslim pakai gitu ya. Ini kalau sudah model-modelnya gitu ya. Ya Indonesia ini fashion muslimnya juga lumayan diperhitungkan ya. Menurut Pak Wapres untuk mendukung kegiatan ekspor produk halal Indonesia masuk ke pasar global dibutuhkan dorongan serta dukungan dari berbagai pihak. Ya tadi berarti ekspor impor tadi ya berbagai pihak harus mendukung ya. Terutama ekosistem ekspor yang mendukung UKM. Nah, kita lihat jadi bukan hanya pemain-pemain partai besar saja ya. UKM nih usaha kecil dan mikro gitu ya. Bukan hanya sorry mendukung usaha kecil dan menengah gitu ya harus segera ditingkatkan jumlahnya demi mewujudkan tujuan tersebut. Jadi ekspor para UKM ini harus ditingkatkan gitu ya. Ini menurut dua pimpinan negara kita. Jadi kita lihat di sini apa? Potensi kita bukan kaleng-kaleng lah ya. Potensi kita bisa mendunia. Nah, bagaimana nanti nah ini kita lihat ya Wapres Maruf Amin ketua dan juga beliau ini sebagai ketua harian KNEKS ya ini telah mengeluarkan beberapa PP ya Presiden terkait pengembangan industri halal dan pengembangan industri keuangan syariah gitu, pengembangan dana sosial syariah itu dan juga pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah ini sudah ada undang-undangnya semua di peraturan presiden gitu ya. Kita lihat nih di tahun 2022 ya, SGEI 2022 ini ya, ini terkait Islamic Finance ya. Islamic Finance keuangan ya, keuangan Indonesia menempati ke-6 ya. Nah, di halal food kita bisa melihat Indonesia masih di nomor 2. Ya, lagi-lagi ya Malaysia lah. Di sini banyak yang kita kalah dengan Malaysia gitu ya. Nah ini Muslim friendly travel ini sangat disayangkan sekali ya. Indonesia tidak masuk ke 10 besar ya di SGA report 2022 nih. Kemudian modest fashion gitu ya. Indonesia di posisi ketiga gitu ya. Kemudian Pharma and Cosmetic Indonesia masuk ke 9 gitu ya walaupun 10 besar gitu ya. Ya kita udah tahu lah teman-teman mungkin yang perempuan yang pakai Wardah gitu ya dan sebagainya itu kaf kalau laki-laki itu biasanya. Kemudian media dan rekreasi ini kita juga tidak masuk ke 10 besar. Kita bisa lihat dari sini ya, terkait di Muslim Traveler dan juga media and recreation, ini harusnya Indonesia bukan cuman, jadi disayangkan di sini Indonesia hanya jadi konsumen, belum jadi produsen. Lagi-lagi itu yang sering saya bicarakan ya. Indonesia ini luas ya harusnya ya kita bisa lah menciptakan media recreation ataupun tempat-tempat Muslim friendly travel gitu ya. Yang kita tahu di Indonesia ini pariwisata halal lah ya. Harus dikembangkan ya sekarang makanya ada itu namanya di minggu lalu kita udah belajar terkait Komite Daerah Ekonomi Syariah ya. KDEKS itu ya turunan dari KNEKS gitu ya. Dibuat di daerah-daerah ini untuk pengembangan untuk pengembangan pariwisata halalnya gitu. Ya tahun depan di 2023 lah harus kita minimal masuk ke 5 besar lah ya. Kalau cita-cita tuh jangan rendah-rendah gitu ya. Langsung 5 besar, 3 besar, 2 besar gitu ya. Nah ini untuk rekapannya ya terkait dengan uh, indikator ya score breakdown for top 15 ranking countries ya. Kita lihat ini TI-nya kita di nomor 4 ya. Kita dulu 10 besar, kemudian naik jadi 5 besar gitu. Alhamdulillah sekarang sudah nomor 4 gitu ya. Ini di Islamic Finance-nya Indonesia ya lumayan lah 91 walaupun kita kalah dengan Bahrain dengan Kuwait ya kita kalah di Islamic Finance-nya tapi kita ini lebih menang di halal food karena tadi sertifikasi halal ini sangat membantu ya
dengan perkembangan terkait dengan halal food. Kemudian ini agak-agak kita kalah ya. Muslim traveler ini, Muslim friendly travel ini kita kalah ya. Misalnya dengan Kazakhstan saja lah. Kita kalah dengan Kazakhstan atau kita kalah dengan Kuwait gitu ya. Kita kalah gitu ya. Nah, ini kita harus padahal coba kita lihat ya. Indikatornya apa aja sih ya? Nanti indikatornya kalian coba pelajari apa saja sih yang bisa dikatakan pariwisata itu Muslim friendly travel ya. Misalnya diantaranya kemudahan seorang Muslim itu untuk beribadah, untuk makan makanan halal, kemudahan. Kemudian kalau ini bukan hanya tempat pariwisatanya saja ya, nanti ada ke supply chain-nya gitu, rantai pasoknya gitu ya. Nanti ada hotelnya, sekelilingnya hotelnya ada tempat sholatnya bagaimana, arah kiblatnya ada nggak tiap kamar. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Kemudian di mode fashion, Parmain kosmetik gitu ya, Singapura ya lagi-lagi nomor satu ya, media and recreation gitu ya. Kita memang harus belajar ke Malaysia ya, ke negara tetangga kita ya. Terlihat dari istilahnya kelihatan lah dari di peta itu masih kelihatan kalau kita masih ngomongin ASEAN gitu ya, ini masih terlihat ya. Jangan sampai ya kita tuh masih di bawah bayang-bayang mereka gitu ya. Ini nomor dua atau nomor tiga lah, tiga besar lah nanti kita itu tahun depan. Apalagi di Muslim Friendly Travel ini harus kita dorong gitu ya. Nah, Indonesia mempertahankan posisi keempat dalam peringkat GI-nya secara keseluruhan. Indonesia terus naik peringkat indikator makanan halal. Yang tadi saya bilang indikator makanan halalnya BPJPH dan Komisi Fatwa ini benar-benar mendukung sekali gitu ya terkait dengan indikator makanan halal tadi. Dalam hal ke negara-negara OKI meningkat sebesar 16%. Hal ini dikatakan lebih lanjut karena negara meluncurkan kodifikasi produk halal terintegrasi dan sistem data perdagangan pada akhir tahun 2021. Negara juga mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan sertifikasi halal yang tadi saya bilang ya. Jadi sertifikasi halal digenjot gitu ya. Sektor keuangan syariahnya juga ada merger ya, merger tiga bank BSM, kemudian BNI Syariah dan juga BRI Syariah, kemudian terkait fintech juga peer-to-peer lending segala macam. Nah, ini terus berkembang. Contohnya Alami ya, kita tahu Alami fintech gitu ya. Nah, ini juga ekuitas ya. Nah, apa terlihat itu ya keuntungannya. Ini eksportir, importir di dalam OKI 2020 kita lihat ya. Indonesia ini nomor 7 ya. Kita ini masih jauh kurang lah ya. Lima besar pasar lagi-lagi kita lihat di sini Indonesia ini hanya dijadikan sebagai pasar gitu ya. Pasar untuk jual beli gitu ya, tapi tidak bisa menciptakan gitu ya, tidak bisa memproduksi gitu. Itu juga ini juga jadi PR kita gitu ya untuk ekspor impor yang mendukung yang tadi. Setelah pandemi ini kan semua pandemi aja lah, pandemi kemarin ini banyak semua sektor terguncang gitu ya. Ya, semoga Indonesia nanti setelah pandemi mungkin dengan ekonomi syariah nanti bisa masuk gitu ya. Nah, Indonesia ini pasar besar gitu ya. Dengan belanja konsumen sebesar 184 miliar di 2020. Jadi Indonesia merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia. Kita lihat ya, pasar terbesar gitu ya. Lagi-lagi harusnya menjadi produsen seperti Malaysia, bukan hanya pasar gitu ya. Bukan hanya beli gitu ya. Kita bukan hanya beli kerudung, tapi bisa bikin kerudung yang bagus gitu kan. Kita harus memanfaatkan segala aset gitu ya, aset baik SDM, kemudian ya banyak lah yang harus dimanfaatkan. Ini kita melihat kompetensi pokok Indonesia, pilihan untuk penguatan tantangan menyambut peluang pertumbuhan ya. Pasar konsumen halal terbesar di dunia ya, 11,34% dari belanja ekonomi halal. Tantangannya kita ekspor, tadi saya bilang ekspor itu tertinggal. Unggulan domestik berpotensi menjadi pemain global, kita lihat ini. Kemudian pemain keuangan syariah utama itu 2,9 billion US dollar ya. Besaran pasar fintech dan penerbit sukuk terbesar gitu ya. Sukuk terus dikeluarin gitu ya. Kemudian tantangannya ada supplier kita masih di nomor 9 dan tidak ada unggulan yang masuk dalam Forbes. Nah, ini harusnya mungkin utara bermain ekonomi halal tadi harus jadi produsen lah. Indonesia ini lagi-lagi kita di pendidikan selalu mendorong gitu ya. Kita memberikan teori-teorinya nanti agar diimplikasikan oleh kalian bagaimana mengimplikasikan terkait dengan pasar tadi.
Oke. Nah, ini baru kemarin kita G20 ya, G20 ini di bulan November ya. Nah, ini ada beberapa, ini quick win menuju Indonesia pusat halal dunia. Apa aja sih yang harus dilakukan? Ya, dan sih teman-teman bisa lihat kalau terkait dengan halal food ya, banyak ada ekosistem global halal food nih. Globalnya apa? Sertifikasi, platform digital, lembaga kementerian, mapping industri halal, kurasi UMKM dan sebagainya. Ya, harus ada produk-produk halal unggulan. Dan ada position and branding kita harus tahu. Ya, ya ini untuk menuju apa? Untuk menuju 2024 nanti adalah Indonesia menjadi pusat industri halal. Itu ya. Di nomor 2 target 2024 nomor 2 lah konsumen atau importir ya. Dia ada kawasan industri halal, ada kan di Sidoarjo ya kalau nggak salah atau di Surabaya ya kawasan industri halal gitu ya. Ada sebuah kawasan ini terkait logistik, investasi industri halal ini adalah step-step kita menuju 2024 itu ya. Nanti 2021 kemarin kita menargetkan 2022 kita sudah di sini ya di kawasan industri halal harus ada kondisi halal, produk halal unggulan. Nanti 2023 logistik halal, position and branding halal ini harus ada. Baru investasi dan sebagainya. Baru udah 2024 kita bisa sampai di titik di pusat Indonesia pusat industri halal. Itu ya dunia ya mainnya ya. Nah, ini langkah-langkah besar kita di 2024 kita bisa ngalahin Malaysia nanti ya. Terkait halal, kemudian terkait finance ya kita tidak terlalu dalam ya terkait finance-nya. 2021 GI nomor 6 nih suku global 2022 kemudian keuangan mikro syariah, keuangan digital, pasar modal syariah. Ini ada roadmap terkait Islamic finance. Saya coba mau mendalami yang kurang lah ya, modest nih model juga lah ya. Fashion gitu ya, ini harus di fashion branding, kampanye, Muslim lifestyle yang akhirnya nanti Muslim lifestyle di 2023 itu jadi penopang jadi pusat halal gitu ya. Nah, ini coba saya mau meng-highlight terkait dengan Muslim friendly tourism ya. Karena ini yang jadi sektor perhatian saya ya. Karena tadi kita ini masih kurang kalah dengan beberapa negara-negara yang lain. 10 besarnya nggak masuk. Itu nomor 12 kalau di DJI tadi gitu ya. Terkait dengan eh, posisi kita gitu ya. Ini 2022 nih kita lagi mengembangkan terkait dengan hotel ramah muslim gitu ya. Kemudian kuliner dan restoran halal gitu ya. Yang tadi, nah baru di 2023 wisata religi. Kita bisa harus beda-bedain ya. Eh Religion tourism dengan halal tourism ini beda gitu ya. Kalau wisata religi ini kita kayak ke kalau di Surabaya itu ada Sunan Ampel lah ya. Kalau ke Kudus gitu ya, ke ziarah para wali ini ke wisata religi. Tapi kita eh, pariwisata halal ini tidak seperti itu gitu ya. Ini pengembangannya ada desa wisata nanti di 2023 gitu pengembangan homestay ramah muslim di sekitar destinasi gitu ya. Ini supply apa namanya halal supply chain-nya itu halal tourism supply chain itu harus berkembang. Jadi nggak mandek di sana aja gitu ya. Dan ini Parma kosmetik gitu ya. Parma kemudian kosmetik ini juga roadmap-nya gitu ya. Kita sekarang masih di 4 atau 6 lah ya. Produsen dan kosmetik farmasi nomor 3 itu 34 dan kosmetik pengennya sih ya kita nomor 3 lah 2024 ini. Ini media recreation juga ya, konten muslim bisa lifestyle harus ada lah. Kalian nanti kalau mau jadi YouTuber ya konten-konten tentang halal lifestyle lah ya, digital lifestyle, komunitas lifestyle, TV muslim ini harus dikembangkan ya kalau dengan Malaysia gitu ya. Pengembangan talenta, beberapa konten media itu di 2023 nanti ya. Oke, baik para mahasiswaku sekalian ya. Mungkin itu saja terkait mata kuliah kita gitu ya, isu kontemporer ekonomi syariah di pertemuan hari ini gitu ya. Baik, jadi setelah kalian belajar ini diharapkan nanti kalian bisa melihat isu-isu ya. Kayak tadi ya, kayak terkait dengan media, kemudian terkait dengan halal tourism ini bisa menjadi pemantik pemantik kalian. Apa sih sebenarnya masalah-masalahnya? Kalian punya solusi apa? Itu ya. Di tangan kalian nanti ekonomi syariah bisa maju. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.